Shalom dan salam kemenangan. Kembali kita berjumpa dalam Victorious Devotion, masih dalam topik bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hari ini kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan kita merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun langkah hidup kita hari ini. Kita memuliakan Tuhan dengan sebuah pujian. Kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Hanya Engkau, Tuhan Allah, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur pagi hari ini, bahkan kami mau sepanjang hari ini, kami mempermuliakan nama-Mu. Kami terus ada dalam persekutuan dengan-Mu. Karena sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau. Allah yang telah datang dalam rupa manusia. Allah yang akan datang kembali untuk menyambut kami. Orang-orang percaya-Mu, penyembah-penyembah-Mu yang menantikan-Mu dengan penuh kerinduan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya Engkau yang kami puji, hanya Engkau yang kami sembah. Allah Bapa kami, Yesus Tuhan penebus kami. Terpuji nama-Mu, karena karya kasih-Mu, karena kebaikan-kebaikan, karena kesabaran-Mu, karena pertolongan-pertolongan-Mu atas kami, yang menuntun kami dan memelihara kami, menggembalakan kami sampai hari ini. Kau telah kuatkan kami yang lemah. Engkau telah teguhkan kami yang bimbang. Kau peliharakan kami dalam segala keadaan kami. Kau telah sembuhkan kami yang sakit. Kau telah beri kekuatan, Kau beri jalan keluar. Kami yang berada di jalan-jalan yang buntu. Dan Kau sungguh Allah yang memberi pertolongan kala kami dalam kesesakan. Sungguh Engkau Allah penolong yang sangat terbukti. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Terpuji nama-Mu selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Sampaikanlah firman-Mu. Biarlah kami merenungkannya dan kami melakukannya. Dan biarlah kami berbahagia karena kami melakukan kebenaran firman. Kalau kami mempercakapkan firman-Mu, biarlah pengurapan-Mu yang turun atas kami,
membuat kami mengerti maksud isi hati-Mu bagi kami. Dan kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali dalam acara Victorious Devotion. Ya. Hari-hari yang Bapak, Ibu, Saudara sudah lalui sudah diisi dengan renungan-renungan yang berisi menyiapkan kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Renungan saat ini pun menolong kita untuk menyiapkan kita bersiap-siap menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Saya akan bacakan dari Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang ke-28. Demikian pula, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Tuhan Yesus sudah datang yang pertama kali, datang dalam wujud seorang bayi yang lahir dari perempuan darah Maria, lahir di Bethlehem, di kandang yang hina, dibaringkan dalam palungan. Namun, sorga bersorak-sorai. Ada nyanyian para malaikat yang mengiringinya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Para gembala bersukacita, orang Majus datang sujud menyembah. Orang-orang yang hatinya mengakui adanya Allah yang datang ke dalam dunia, mereka mencari, mereka bersukacita, mereka sujud menyembah kepada Yesus. Peristiwa kedatangannya yang pertama kali dirayakan pada acara-acara Natal dan mendatangkan sukacita yang banyak. Sukacita yang terus ada di dalam hati orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pada ayat yang tadi kita dengar bersama, yang sudah saya bacakan, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Jadi kedatangannya yang pertama kali, yang diawali dengan lahir dari seorang perempuan darah Maria, ia bertumbuh besar, dan klimaksnya adalah pengorbanannya di kayu salib. Ia dikuburkan, mati, dan dibangkitkan. Misi utamanya adalah seperti yang diungkapkan, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Dan apa yang telah dikerjakan Yesus ini sudah selesai. Ketika dia di kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Artinya, jalan keselamatan bagi semua manusia sudah selesai. Sudah tersedia jalan keselamatan, pengampunan akan dosa. Sudah selesai. Dan tidak ada seorang pun, tokoh manapun, siapapun sepanjang sejarah sampai hari ini yang menyediakan jalan keselamatan ke sorga. Kecuali Yesus yang turun dari sorga. Dan kini sudah kembali ke sorga. Dan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang telah menebus dosa dan sekarang kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang percayanya. Dengan janji, Ia akan datang yang kedua kali. Nah, orang-orang percaya kini menanti kedatangannya yang kedua kali. Jadi untuk apa kedatangannya yang kedua kali? Kalau kedatangan yang pertama kali kita sudah tahu, untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Tidak semua manusia ditebus, karena tidak semua manusia percaya.
hanya manusia yang percaya yang mengalami penebusan Kristus. Nah, pada kedatangan yang kedua, Yesus akan berurusan juga dengan manusia, yaitu menganugerahkan keselamatan sempurna. Sekarang ini kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita berada dalam status anak Allah, kita diselamatkan dalam pengharapan. Diselamatkan dalam pengharapan. Dan kita memiliki pengharapan karena kita memiliki iman. Karena pengharapan dasarnya adalah iman. Karena ada iman maka kita berharap. Karena kita beriman kepada Kristus, maka kita diselamatkan, benar-benar diselamatkan, tetapi realitas keselamatan bahwa kita bebas dari api neraka baru terbukti nanti. Karena itu ketika Yesus datang yang kedua kali, dia sungguh-sungguh menganugerahkan keselamatan sempurna. Keselamatan yang sempurna bagi siapa? Bagi yang sampai akhir hidupnya tetap percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Atau sampai Yesus datang kedua kali, tetap beriman di bumi ini. Seperti diungkapkan pada bagian kedua ayat yang tadi saya baca, sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Yang menantikan dia pasti yang beriman kepada Yesus. Yang menantikan Yesus pasti yang berharap kepada Yesus. Dari orang-orang yang sudah tidak beriman lagi, pasti tidak berharap lagi kepada Yesus. Jadi kedatangan yang kedua untuk menganugerahkan keselamatan sempurna bagi saya dan bagi saudara. Sesuai dengan iman yang ada pada kita sampai pada akhirnya. Sesuai dengan pengharapan yang ada pada kita sampai akhirnya. Maka itulah yang menjadi bukti bahwa kita adalah orang-orang yang pantas dan layak menerima keselamatan sempurna. Kalau kita membaca di dalam bagian lain dari Alkitab, mengatakan bahwa ia akan memberikan kepada kita pahala juga ya, hadiah. Hadiah, ya hadiah itu bukan piala yang kita angkat tinggi, tapi hadiah itu adalah kemuliaan. Ya, bentuknya apa? Pak, ini masih misteri. Karena itu marilah kita tetap percaya dan menaruh harap kepada Yesus karena Yesus datang yang kedua kali untuk menganugerahkan keselamatan sempurna. Memastikan bahwa kita sungguh-sungguh akan ada di langit baru, bumi baru bersama Tuhan Yesus Kristus bagi kemuliaan Allah. Demikian firman yang kita renungkan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat karya keselamatan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dengan kurban-Mu, kurban Yesus Kristus di kayu salib. Terima kasih. Kami memiliki pengharapan akan keselamatan. Dan kesempurnaan pengharapan itu dan perwujudan keselamatan itu Engkau nyatakan pada kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk janji firman-Mu. Terima kasih untuk janji kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah hati kami terus beriman kepadamu dan dengan penuh kerinduan menantikan kedatangan. Kuatkan hati kami, kuatkan umat-Mu untuk menghadapi segala sesuatu karena kedatangan-Mu tak akan lama lagi. Apapun yang sedang terjadi, biarlah menjadi proses untuk memurnikan iman kami. Supaya iman kami semakin sungguh, semakin murni, dan semakin layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, sesuai janji firman, biarlah kami ada. Kami orang-orang yang berbahagia, yang mendapat bagian kala kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami bukan orang-orang yang tidak Kau kenali, tapi orang-orang yang mendapatkan panggilan suara indah-Mu. Hai hamba-Ku yang baik dan setia.
Karena itu Tuhan, terus kuatkanlah iman kami. Terus kuatkanlah dan teguhkanlah dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biar hari ini kami terus memuliakan nama-Mu, menyukakan hati-Mu dengan melakukan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berserah, dan bersyukur. Amin. Haleluya. Kita sudahi Victor's Devotion hari ini. Tapi besok masih ada, lusa masih ada, dan seterusnya masih ada. Salam berkemenangan, Tuhan memberkati.